Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan pembahasan kita untuk bagaimana tips dan trik menjawab soal TOEFL. Khususnya sekarang kita masuk pada bagian skill listening. Nah, setelah kita membahas beberapa skill di listening, kali ini saya akan fokus untuk membahas bagian expression of agreement, yang biasanya nanti akan ditanya sekitar 2 sampai 3 kali ya dalam soal TOEFL, di antara soal nomor pertama sampai dengan soal nomor 30. Jadi meskipun ini cukup singkat dan mudah sebenarnya, tetapi nanti kita perlu perhatikan apa kira-kira marker atau indikator yang menandakan bahwa dia setuju atau agree dengan speaker sebelumnya. Nah, di sini seperti biasa akan ada tips dan trik menjawab soal TOEFL khusus bagian skill ini. Kemudian ada contoh soal. Nanti kita akan bahas beberapa contoh soal tersebut dan akan ada section untuk latihan. Baik, kita mulai dulu dari kaidah dasar apa saja indikator yang biasanya menunjukkan expression of agreement. Ada dua bentuk. Yang pertama adalah agreement itu pada tone yang positif atau setuju dengan sebelumnya karena dia menunjukkan atau menampilkan expression yang agreement positif. Yang kedua bisa aja dia negatif, misalnya ditandai dengan neither atau either. Nah, untuk yang positif biasanya ditandai dengan penggunaan marker pseudo I, me too, I'll say, isn't it, dengan tag question. Ini tidak hanya isn't it ya, jadi bisa dengan turunannya. Misalnya haven't, don't, atau weren't, atau aren't. Jadi dengan turunannya yang tag question. Atau misalnya dalam expression you can say that again. Expression you can say that again tidak menunjukkan bahwa kamu boleh mengulangi hal tersebut, tetapi menunjukkan bahwa speaker ini setuju dengan pernyataan speaker sebelumnya. Misalnya, I think the coffee is hot. You can say that again. Sehingga kata-kata you can say that again itu menunjukkan, oh iya, saya setuju, ini benar-benar hot. Oke. Jadi, perhatikan dengan baik. Misalnya kita nanti ketemu dengan expression seperti ini, ketika ditanya what does the man mean, maka dia agree dengan man sebelumnya. Nanti soalnya bisa bermodel hanya ingin menyatakan apakah dia agree atau nggak agree, atau nanti perlu memahami apa konteks atau clue yang diberikan oleh orang pertama atau speaker pertama. Sekarang kita coba lihat contoh soal. Number 1. I'd like to take a trip down the coast this weekend. Me too. What does the woman mean? Nah, si orang kedua mengatakan me too, berarti dia juga. Nah, dia juga artinya agree. Seperti ini, dia juga artinya agree. Tetapi kalau di sini tidak ada apakah agree atau indikator agreement yang sangat eksplisit mengatakan agree. Sehingga dengan demikian kita perlu mencermati tadi clue di orang pertama. Dia tentang apa? Ya kan? Maka nanti pilihannya ada dua. Kita perlu memperhatikan yang pertama apa ekspresinya. Yang kedua, apakah nanti jawabannya hanya menunjukkan kita atau minta kita untuk menjawab agree atau disagree. Karena tadi si orang pertama mengatakan tentang trip ya. Tripnya tadi bahwa dia ingin ambil trip weekend ini. Sehingga me too menunjukkan bahwa oh iya dia setuju. Dia juga akan melakukan hal yang sama. So, jawabannya adalah she would also like to take a trip. Sekarang ke nomor 2. Number 2. I'd like to see Matt elected to the town council next month. So would I. What does the man mean? Nah, dia mengatakan so would I. Si woman-nya mengatakan dia ingin melihat Matt itu terpilih, ya. Maka so would I itu agree. Nah, di sini ada kata indikator agrees sama disagrees. Kita perlu milih yang agrees. Jelas dia so would I agree dengan woman-nya.
Sehingga yang dipilih adalah pilihan yang B. Number 3. I'm not sure if I should take beginning or intermediate French next semester. Neither am I. What does the woman mean? Nah, dia mengatakan neither am I. Dan tadi clue-nya dia not sure apakah harus mengambil di awal atau di akhir. Ya, sehingga neither am I itu berarti sama-sama nggak yakin, sama-sama setuju dia bahwa sama-sama tidak memiliki keyakinan terhadap apa yang akan dipilih. Sehingga di sini yang paling tepat adalah pilihan yang A. Number 4. The food in the cafeteria is not exactly the best food I've ever tasted. You can say that again. What does the woman mean? Nah, dia mengatakan you can say that again. Ingat bahwa ini artinya dia setuju dengan pembicara sebelumnya. Sehingga di sini kita langsung saja pilih mana expression yang setuju dengan pembicara sebelumnya. Yaitu di sini adalah pilihan yang D. Number 5. This party certainly has been fun. I'll say, What does the man mean? Nah, si woman-nya bilang partinya sangat fun. Kemudian si yang orang kedua mengatakan I'll say. I'll say ini ingat adalah indikator bahwa dia setuju dengan pembicara sebelumnya. Sehingga kita perlu memilih expression yang setuju. Di sini tidak ada indikator atau marker kata agree atau disagree. Sehingga kita perlu memahami apa yang disampaikan orang sebelumnya. Karena dia bilang enjoy the party atau fun partinya, maka yang paling relevan di sini adalah pilihan yang D. He's enjoy himself tremendously. Number 6. I'm not about to condone what she did. I'm not either. What does the woman mean? Nah, si tadi yang pertama mengatakan dia tidak akan condone. Dan yang kedua mengatakan si woman-nya I'm not either. Sehingga dia, woman-nya adalah agree dengan si orang pertama. Jadi ini lebih mudah ya, karena ada indikator agreement dalam contoh jawaban soal yang diberikan. Sehingga di sini kita perlu memilih pilihan yang C. Nah, ini untuk latihan ada 4 contoh soal yang bisa dikerjakan dari nomor 7 sampai dengan nomor 10. Kita dengarkan dulu audionya, nanti bisa praktik untuk latihan menjawab. Number 7. Those people upstairs always have such loud parties. don't they? What does the man mean? Number 8. This meal is really delicious. Isn't it? What does the woman mean? Number 9. I can't imagine what he was thinking about when he bought that car. Neither can I. Number 10. This should be a 2-semester course. 1 semester is just not enough time to learn all the material. You can say that again. Nah, demikianlah untuk latihan soal pada skill agreement atau expression of agreement. Ingat kembali bahwa agreement expression itu ada beberapa marker, sebagaimana tadi dijelaskan di awal. Dan untuk opsi pilihan jawabannya, kadang-kadang dia akan memberikan indikator atau marker agrees atau disagrees dalam contoh jawabannya. Kalau tidak, maka kita perlu memahami apa yang disampaikan oleh orang pertama atau speaker pertama. Karena nanti akan memberikan kita clue apakah statementnya itu agrees atau tidak agrees dengan orang sebelumnya. Sehingga kalau tidak ada marker atau kata agrees disagrees dalam contoh
jawabannya, maka kita perlu menyelaraskan dengan expression yang disampaikan oleh orang sebelumnya. Thank you, semoga lancar untuk latihan soal dan pengerjaan soal TOEFL-nya. Good luck. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.